Kursi Menko Polkam dan Menpora kini sudah terisi, namun reshuffle juga ternyata dibarengi dengan pelantikan pejabat yang mengurusi komunikasi publik. Lalu benarkah perombakan kabinet kali ini minim kompromi politik? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, serta founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Prof. Burhan, ternyata reshuffle hari ini bukan sekadar mengisi posisi yang sedang kosong ya, tapi kemudian ini merupakan kelanjutan pergeseran sejumlah posisi strategis. Nah, Mas Burhan sendiri melihatnya ini yang menonjol dalam reshuffle kali ini itu apa? Apakah ini memang mengakomodasi tuntutan publik pada saat Agustus kemarin? Apakah ini evaluasi jabatan saja atau ini bentuk penyegaran atau apa nih, Mas Burhan? Saya kira mix ya. Jadi pesan yang kita bisa tangkap dari hasil reshuffle terakhir ini itu adalah campur aduk. Jadi ada sebagian dari tuntutan yang muncul dalam demonstrasi belakangan yang diakomodasi, misalnya munculnya penasihat khusus bidang Kamtibnas dan Reformasi Polri, Pak Doviri. Saya kira ini respon terkait dengan kejadian sebelumnya. Kemudian juga mix dalam pengertian bukan sekedar merespon isu terkait dengan tuntutan demokrasi, tapi juga konsolidasi kekuasaan. Nah, yang menarik buat saya adalah nama Pak Jokowi ya, itu masih cukup kuat. Buktinya nama-nama menteri yang selama ini cukup dekat dengan beliau itu masih dipertahankan, kecuali Budi Ari ya. Jadi tidak benar pihak-pihak yang mengatakan bahwa geng Solo itu habis. Buktinya Pak Kapolri masih bertahan, kemudian Pak Erik juga masih bertahan, Pak Ara, bahkan Pak Kodari naik kelas sebagai wamen, wakil KSP menjadi kepala KSP. Jadi ini menunjukkan sekali lagi relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih baik. Tapi saat yang bersamaan, posisi Pak BG yang diganti oleh Pak Caniago itu ternyata tidak diganti oleh sosok yang dianggap dekat dengan PDI Perjuangan. Jadi ini mix sinyal yang kita bisa tangkap dari hasil reshuffle, tapi lagi-lagi kerja keras jelas ada di depan mata, terutama menteri-menteri yang terkait dengan bidang ekonomi. Kalau Bang Doli sendiri melihatnya bagaimana? Ternyata yang mengisi kursi Menpora bukan dari Partai Golkar, Bang Doli, meskipun Pak Bahlil sudah mengusulkan nama katanya dari Partai Golkar. Gimana Bang Doli? Ya, kami sih sebetulnya tidak berpretensi ya, kemudian tidak berharap siapapun yang mengisi di Menpora itu berasal dari Partai Golkar. Karena pertama itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden, dan saya kira Pak Presiden dalam menetapkan orang-orang yang mengisi pos-pos di kabinet yang baru ini adalah orang-orang yang tentu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemerintahan Pak Prabowo di masa-masa yang akan datang gitu. Nah, kalau dalam perspektif Partai Golkar tentu ketika kemarin Pak Mukhtarudin yang sudah dipercaya menjadi Menteri P2MI itu kan dalam konteks keseimbangan politik sebetulnya sudah memenuhi pertimbangan yang sangat baik ya oleh Pak Presiden ya. Artinya kalau selama ini kami diberi amanah ya, kader-kader kami berada di dalam 8 pos kementerian, ya sekarang ini masih tetap 8 pos kementerian gitu. Dan saya kira itu semua sudah melalui pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Baik, Mas Burhan, biasanya kalau reshuffle itu juga memperhitungkan tentang profil kandidat yang berasal dari partai politik mendukung pemerintah begitu. Kenapa kali ini tidak terlalu terlihat begitu nuansa politiknya ini? Gimana, Mas Burhan? Karena yang diganti secara umum tidak terafiliasi dengan partai-partai pendukung Pak Prabowo. Hanya satu nama ya, yaitu Dito Aryo-Tejo, Menpora sebelumnya. Ya, kita tahu Pak Dito adalah kader Partai Golkar, tetapi pengganti Pak Karding itu adalah kader Partai Golkar, yaitu Mukhtarudin. Nah, sementara Karding, meskipun beliau adalah
kader PKB, tetapi ketika menjadi Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran itu masuk melalui jalur pintu lain, bukan melalui jalur PKB. Jadi kalau kemudian pengganti Karding bukan dari kader PKB, itu Caimin tidak akan marah, nggak akan ngamuk-ngamuk, karena memang pintu masuknya bukan berasal dari PKB. Nah, di luar itu, secara umum kan bukan berasal dari partai pendukung Pak Prabowo. Jadi ada semacam fatsun politik. Kalau misalnya pintu masuknya melalui jalur partai, maka penggantinya pun harus dari jalur partai. Kebetulan sebagian besar yang dibongkar pasang itu bukan melalui jalur partai. Dan itu yang menjelaskan mengapa aroma politik berkaitan dengan bongkar pasang kabinet itu tidak terlalu terasa dalam reshuffle kali ini. Kalau Bang Doli sendiri melihatnya bagaimana? Apakah dengan komposisi baru ini sebetulnya sudah bisa mengakomodir seluruh kepentingan partai politik, bisa kemudian membuat performa dari pemerintah juga lebih baik, begitu Bang Doli? Ya, saya kira kalau dalam perspektif soal keseimbangan politik ya, konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi juga selain presiden ya, baik itu di DPR maupun kemudian di kabinet, sejauh ini semakin solid ya, semakin terkonsolidasi, dan saya kira itu juga penting dibutuhkan untuk menjalankan program-program yang saya kira memang tantangan ke depan juga relatif tidak mudah gitu. Nah, yang kedua, kalau soal dari perspektif kinerja, ya saya yakin ya sepenuhnya kita berikan kepercayaan kepada Pak Prabowo bahwa penentuan atau penetapan orang-orang ini adalah orang-orang yang menurut pertimbangan Pak Prabowo adalah yang terbaik untuk dalam membantu peningkatan kinerja kabinet di masa-masa yang akan datang. Oke, baik, nanti usai jeda kita akan bahas mengenai bidang komunikasi dan keamanan yang tampaknya menjadi konsentrasi dari Pak Prabowo ketika melakukan reshuffle. Kita akan bahas itu usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.